selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mukjizat dalam bersyukur, Engkau gemar beri
Shalom. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita mempersiapkan Alkitab kita. Kita membuka Alkitab kita. Kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 14 ayatnya yang 27. Saya ulang kembali, Yohanes 14 ayat yang 27. Ada amin? Mari Bapak Ibu, mari kita membaca firman Tuhan bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Saya ulang kembali, Yohanes 14 ayatnya yang ke-27. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, iya. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan getar hatimu. Bapak, Ibu, Saudara, saya memberikan tema firman kita hari ini adalah menemukan Allah dalam kekacauan. Yesus sebelum dia pergi naik ke surga, dia memberikan ini dan menyatakan kepada umat percaya, terutama kepada murid-muridnya saat itu. Saya ulang membaca kembali. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan getar hatimu. Saudara, ini adalah pemberian Allah ketika dia naik ke surga. Namun kita sebagai orang yang percaya seringkali bertolak belakang apa yang disampaikan oleh Allah sendiri. Dia mengatakan, aku meninggalkan kepadamu damai sejahtera. Dia memberikan, tapi seringkali dalam hidup kita kehilangan damai sejahtera. Lalu bagaimana cara mendapatkan damai sejahtera itu, saudara? Hari-hari kita, kalau kita melihat, merenungkan hidup kita di sepanjang waktu, terutama dalam seminggu ini, apakah kita ada damai sejahtera? Atau sebaliknya, bukannya damai yang ada, tetapi kekacauan. Kita percaya kepada Tuhan bahwa Dia Allah yang Maha Besar, dan apa yang diberikan itu baik adanya. Kita melihat hidup kita tidaklah sebaik apa yang dikatakan oleh Allah. Ada hal-hal yang terus kita jalani. Bahkan tekanan demi tekanan ada. Tidak seperti jalan yang kita harus maunya lurus baik adanya. Tetapi ada banyak kekacauan terjadi dalam hidup kita. Anak berontak kepada orang tua. Kasih antara suami istri hilang. Keadaan ekonomi yang begitu krisis. Pekerjaan hilang. Semuanya kalau kita pikirkan, kita ada dalam kekacauan hidup. Jika ini kita terus-menerus melakukan dan kita harus mau menjalani, kita berusaha mencoba melepaskan diri dari kekacauan ini.
menguatkan diri dan berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan kekacauan yang ada. Namun apakah kita mampu melewati dan melewatkan segala kekacauan yang ada? Saudara, hanya sesuatu yang mampu kita boleh mendapatkan damai sejahtera itu ketika kita mempunyai dan memiliki perasaan bahwa kita memahami Allah itu adalah Allah Maha Kuasa, Allah Pencipta, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Saudara, kita seringkali melakukan sesuatu, berusaha supaya segala kekacauan yang ada supaya lepas daripada hidup kita. Namun itu pun tidak akan, karena ada banyak orang dari yang satu selesai, satu datang lagi, satu selesai, datang lagi, dan tidak akan terhilang dalam hidup kita kekacauan. Apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita damai? Di tengah-tengah kekacauan hidup kita, bisakah kita mendapatkan kedamaian? Ketika semuanya ada, maka apa yang harus kita perbuat? Hanya satu, saudara, Bapak Ibu, saya mengajak kita bahwa ketika kita memahami Allah itu adalah Maha Pencipta, kita mengatakan dalam hidup kita bahwa Allah adalah pencipta. Dia yang mengendalikan seluruh hidup kita. Dia yang memelihara kita. Dia yang dan tidak pernah meninggalkan kita. Inilah yang membuat kita mampu berdiri tegak. Disinilah kuncinya ketika kita menyadari bahwa Allah adalah Maha yang luar biasa, Maha Pencipta. Ketika kita mengatakan bahwa Allah sanggup menolong saya, bahwa Allah sanggup melindungi saya, bahwa Allah sanggup bersama-sama dengan saya dalam setiap apa yang ada dalam kehidupan saya saat ini. Jika tidak, maka kedamaian itu tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Inilah iman kita. Kita harus menyatakan bahwa Allahku luar biasa, Allahku maha besar, sanggup menolongku. Allahku maha hadir, Dia selalu ada bersamaku. Jika tidak, maka kekacauan terus ada terjadi dalam hidup kita. Mazmur berkata ketika dia melihat Allah itu maha besar, kemanapun aku pergi, aku naik ke gunung, aku ke lembah, bahkan aku di dalam lubang maut, Tuhan pun ada. Jadi ini kalau kita menyatakan bahwa Allah itu ada, ketika kita ada dalam posisi kacau, maka percaya Allah ada dalam hidup kita. Allah yang menolong kita, kita tidak sendiri. Satu hal yang menakjubkan ketika kita melihat dan merenungkan murid-murid Yesus ketika mereka di tengah-tengah danau dan mereka berada di dalam perahu. Kalau kita membaca di Lukas 8 ayat 25, dia berkata, mereka berkata apa yang diperbuat oleh Yesus kepada mereka. Mereka berkata, siapakah gerangan ini sehingga dia mampu dan semua air yang ada tunduk kepadanya? Siapakah gerangan ini? Ini adalah, saudara, ketika kita adalah dalam kekacauan, Allah mengizinkan sesuatu itu bagi hidup kita. Apa maksudnya Allah? Tapi bagi kita tidak bisa. Kita tidak menerima, karena seringkali berkata Allah mengizinkan sesuatu terjadi bagi hidup manusia supaya kita diajarkan dan supaya kemuliaan Allah itu nyata
bagi hidup kita. Ketika tidak ada kekacauan, ketika tidak ada permasalahan hidup, lalu apa yang harus kita lakukan? Ketika kita menyadari bahwa ada kuasa Allah. Ini diizinkan oleh Allah ketika mereka beralih dari air itu, mereka menyeberang ke sana, ke seberang, lalu terjadi sesuatu gelombang. Lalu ada murid-murid Yesus berkata, "Guru, tidakkah engkau tahu bahwa kita adalah dalam bahaya?" Lalu Yesus bilang apa? "Kemanakah imanmu?" Seringkali kita hilang iman kita ketika ada kekacauan dalam hidup kita. Kita tidak tahu arahnya kemana kita ada. Itulah hidup kita. Tuhan mengizinkan sesuatu supaya kita benar-benar memandang kepada Allah. Dan Allah mau menyatakan di saat kekacauan, boleh kita katakan, Allah luar biasa. Adakah kebahagiaan tanpa kesusahan? Yang sering kita mau adalah tidak ada kesusahan tetapi bahagia. Saudara, tidak ada. Adanya kesusahan dan akhirnya kebahagiaan ada. Itu pun kalau kita punya iman kepada Tuhan. Kalau tidak, maka sia-sia. Maka terus-menerus kita dalam posisi kekacauan. Hanya ketika kita menerima keadaan kacau dan kita menjalaninya dengan keikhlasan, maka damai itu ada. Saudara, jangan berjalan sendiri. Sama dengan perahu yang ada di tengah-tengah gelombang. Seberapa besar kekuatan dan kebesar kapal yang ada, tetapi tidak bisa dia kalau tenggelam tetap juga tenggelam. Diombang-ambingkan oleh gelombang laut, maka terombang-ambing. Kebodohan bagi kita ketika kita tidak mengandalkan Tuhan kalau kita ada dalam kekacauan. Hanya satu yang dilakukan oleh kita, hanya dapat datang kepada Tuhan. Sama seperti mereka yang ada di perahu saat itu. Mereka bertanya, "Tuhan, tolong." Lalu Allah datang menolong. Kalau kita berjalan sendiri dan kacau balau, maka percayalah, tetap terus kita ada dalam. Mari kita pegang kendali. Biarkanlah yang Tuhan, kita pandang Tuhan yang mengendalikan kehidupan. Dia adalah Allah yang mengendalikan dan mampu mengendalikan hidup kita. Terkadang kita tidak tahu ketika kita susah, kita tidak siapa yang bisa mengendalikan. Kalau kita pun mengandalkan diri kita tidak bisa. Hanya satu, kita berserah. Biarkanlah yang memegang kendali, yang bisa membawa kita pada gelombang, dan tidak ada gelombang, kita di bawah dalam air yang tenang. Karena kita tidak tahu, saudara, hal-hal hari esok yang terjadi. Tetapi Allah yang tahu hari esok kita. Tuhan mempunyai rancangan dalam hidup kita. Kita tidak bisa melihat rancangan apa. Inilah seringkali Tuhan mengizinkan dalam hidup kita terjadi hal-hal ini. Jika ada dalam bahaya, seringkali kita memanggil Tuhan aja salah. Pernah enggak sadari ketika ada dalam keadaan panik, jangankan begitu, anak kita mulai jatuh ketika kita ada langsung kita melihat. Yang terjadi apa? Ketika kita panik, bilang apa? Tuhan, 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 Tuhan. Sadar enggak kita? Ketika kita mengatakan berkali-kali tanpa koma, tanpa spasi, dengan Tuhan, 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 kebalik loh saudara. Terkadang Tuhan akan menjadi hantu. Tuhan terus hantu jadinya.
Keadaan itu membuat kita tidak mampu melihat kebesaran Allah. Tetapi apa yang harus kita buat? Serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Tidak ada yang sanggup menolong selain daripada Tuhan. Kuncinya kita adalah harus fokus kepada Tuhan. Jangan fokus dalam masalah-masalah yang ada. Seringkali kita terlalu fokus menyelesaikan masalah kita. Menurut kita bisa selesai dengan sendiri. Namun, sepanjang waktu saya melalui penderitaan dan terus penderitaan ada bagi hidup saya. Ketika saya mengatakan, loh ini tidak benar. Loh, ini tidak adil. Seringkali ada dalam hidup kita berkata begitu. Kita meniadakan kemampuan dan kebesaran Allah ketika kita melihat dan merenung. Kalau kita melihat bahwa ketika kita lahir dan kecil hingga kita saat ini, bahkan saya sampai saat ini berdiri di hadapan saudara. Kalau hanya saya memikirkan tentang kehidupan dan kekacauan dalam hidup saya, permasalahan demi permasalahan, saya rasa saya tidak bisa bahagia. Saya rasa damai sejahtera Allah itu tidak ada bagi hidup saya. Kenapa? Yang adanya hidup saya adalah penderitaan. Maka seringkali saya bilang dalam hidup saya besar oleh penderitaan. Ketika saya membantah segala apa yang diberikan oleh Tuhan, saya mengatakan saya marah kepada Tuhan. Saya bisa marah bahwa Tuhan merasa tidak ada dalam hidup kita. Karena kenapa? Dari kecil saya merasa begini terus hingga saya besar, dan itu pun tidak pernah hilang dari hidup saya. Hanya ketika saya merenung, segala sesuatu kekacauan hilang ketika sudah menutup mata alias istirahat penuh. Sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Artinya kita beristirahat kepada Tuhan, kembali di pangkuan Allah. Di situ sepanjang ada masih hidup dan Tuhan masih mengasihi kita, percaya selalu ada hal-hal itu. Apa tujuannya? Supaya kita melihat kebesaran Allah dalam hidup kita. Tanpa itu, maka tidak ada orang yang bisa mengatakan Allahku luar biasa. Kalau kita hanya mengatakan bahwa Allah tidak baik dalam penderitaan kita, maka kedamaian pun tidak ada. Hanya ketika kita merasakan dan mengatakan dalam hidup kita, Allahku luar biasa, sanggup menolong saya. Allahku, Allah yang maha hadir, dimanapun aku ada, Tuhan ada bersamaku. Saudara, biarkanlah segala pergumulan hidup kita, masalah apapun yang ada dalam hidup kita, kita pandang Yesus, bahwa dia adalah pemegang kendali dalam hidup kita. Dia yang menolong kita. Dia yang membuat kita mampu. Sepanjang kita berserah, maka Allah pasti menolong kita. Itulah firman Tuhan pada saat ini. Biarlah Allah Roh Kudus yang menolong kita. Ya, Tuhan memberkati kita. Tuhan memberikan kita kekuatan di saat kekacauan hidup kita. Ketika ada kekacauan, mari katakanlah saudara, ingat bahwa Allah Elohim, Allah pencipta dan Allah yang berkuasa. Ketika hilang perkataan itu dalam hidup kita, maka kekacauan pun akan terus menghantam, menghancurkan hidup kita. Allah damai sejahtera yang ada bagi hidup kita sekarang dan selamanya.